Pernah nggak sih kalian berpikir, apa yang akan terjadi kalau tiba-tiba rumah kalian kebanjiran, mobil kalian kecelakaan, atau bisnis kalian mengalami kebangkrutan? Kejadian-kejadian seperti itu adalah bagian dari resiko yang bisa aja muncul di hidup kita kapan aja. Nah, disinilah asuransi berperan penting. Tapi, tunggu dulu, nggak semua resiko bisa diasuransikan loh. Jadi di video ini kita akan bahas secara tuntas apa itu asuransi, fungsi utamanya, hingga jenis risiko yang dapat dan tidak dapat diasuransikan. Yuk simak video ini sampai selesai biar kalian paham dan bisa lebih siap menghadapi berbagai risiko di masa depan. Langsung aja kita mulai sekarang. Pertama-tama, apa sih sebenarnya asuransi itu? Berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2014, asuransi adalah perjanjian antara pihak penanggung dan tertanggung, di mana pihak penanggung memberikan penggantian atas kerugian atau santunan ketika terjadi peristiwa tertentu yang sifatnya tidak pasti, seperti kecelakaan atau sakit. Sebagai gantinya, pihak tertanggung membayar premi. Jadi, asuransi itu sebenarnya seperti payung yang kita siapkan sebelum hujan turun. Asuransi punya banyak fungsi loh. 1. Menyebarkan kerugian dengan adil. Artinya, setiap kerugian kita dibagi dengan orang lain yang membayar premi juga. 2. Mengurangi kerugian. Misalnya, kalau rumah kebanjiran, asuransi bisa membantu meringankan beban kita. 3. Memberikan rasa aman bagi investor. Kalau bisnis kita bermasalah, asuransi bisa mengurangi resiko finansialnya. 4. Sebagai bentuk investasi. Artinya, premi yang kita bayar dikelola perusahaan asuransi untuk investasi. Hasilnya bisa untuk menurunkan biaya premi kita. Jadi, peran asuransi dalam pengelolaan resiko itu besar banget, sobat. Lewat asuransi, kita bisa mentransfer resiko yang kita miliki ke perusahaan asuransi. Misalnya, saat terjadi kecelakaan, kita nggak perlu khawatir keuangan terganggu, karena asuransi sudah menanggung kerugian tersebut. Nah, jadi nggak semua risiko itu bisa diasuransikan ya. Hanya risiko yang masuk kategori insurable saja yang bisa dilindungi oleh asuransi. Biasanya juga ada dua jenis risiko utama. Yang pertama, ada risiko murni. Ini adalah risiko yang cuma menghasilkan kerugian atau nggak ada kerugian sama sekali. Contohnya seperti risiko manusia, kayak sakit, kecelakaan, atau meninggal dunia. Yang kedua, risiko harta, seperti kerusakan mobil, rumah, atau pencurian. Yang terakhir, risiko hukum, saat harus menanggung kerugian pihak lain. Yang kedua, risiko fundamental. Risiko ini lebih luas cakupannya, biasanya berdampak ke banyak orang. Contohnya, seperti bencana alam, kayak gempa bumi, banjir, dan angin topan. Jenis risiko ini jadi fokus asuransi untuk membantu mengurangi kerugian finansial. Biar suatu risiko bisa masuk asuransi, harus ada syarat-syarat tertentu nih. Yang pertama, harus bisa diukur dengan uang. Misalnya, kerugian mobil karena kecelakaan. Yang kedua, risikonya harus sama dan jumlahnya juga banyak. Artinya, kalau risikonya homogen, premi bisa lebih murah. Yang ketiga, harus tiba-tiba dan nggak terduga. Artinya kayak kecelakaan atau kebakaran. Yang terakhir, nggak melanggar hukum. Artinya asuransi nggak bakal tanggung kerugian dari kegiatan ilegal. Tapi, nggak semua risiko bisa diasuransikan loh. Ada beberapa risiko yang terlalu kompleks atau luas dampaknya, seperti risiko politik. Misalnya, terjadi perubahan kebijakan yang mempengaruhi ekonomi negara. Yang kedua, risiko sosial, seperti ada kerusuhan atau pemberontakan. Yang terakhir, risiko reputasi. Ini terlalu subjektif atau sulit dinilai secara objektif. Jadi, dari pembahasan tadi,
kita bisa simpulkan bahwa asuransi adalah salah satu cara terbaik untuk mengelola resiko. Dengan membayar premi, kita bisa mentransfer resiko kerugian finansial kepada perusahaan asuransi. Ini nggak hanya memberikan rasa aman, tapi juga dapat membantu kita menghadapi situasi tak terduga dengan lebih tenang. Namun, penting untuk diingat bahwa nggak semua risiko bisa diasuransikan. Hanya risiko yang memenuhi kriteria tertentu seperti risiko murni atau fundamental yang dapat dilindungi. Sementara itu, risiko seperti perubahan kebijakan politik atau kerugian reputasi sulit untuk dijadikan objek asuransi karena sifatnya yang kompleks dan subjektif. Pengetahuan tentang asuransi ini bukan hanya berguna untuk perlindungan diri, tapi juga untuk mendukung pengelolaan keuangan yang lebih cerdas dan terencana. Jadi, jangan ragu untuk mempertimbangkan asuransi sebagai bagian dari perencanaan masa depan kamu. Terima kasih sudah mengikuti pembahasan ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di topik menarik lainnya. Dadah.